Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Habibi. Saya selaku founder Bakso Nekat Pringsewu. Wah, keren banget ya, enggak ya? Saya pendiri Bakso Nekat Pringsewu. Kalau teman-teman main ke Pringsewu ada Bakso Nekat, itu punya saya itu. Oke, saya pada kesempatan video pertama kali ini saya ingin sekali belajar storytelling atau memperkenalkan diri kepada teman-teman. Harapan sih nggak muluk-muluk lah ya, atau nggak pengen banyak views atau apalah. Yang penting ada satu atau dua orang yang mau berteman atau komen-komen gitu, aku lebih ada interaksi lah, aku lebih suka. Ya walaupun memang channel ini sudah ada subscribe-nya sekitar 2000 orang ya, lumayan ya, 2000 user. Tapi poinnya bukan di situ, saya ingin sekali belajar public speaking atau belajar storyteller lah, seperti Mas Irwan dulu kejauhan ya kayak. Artinya aku ingin berbagi cerita kepada teman-temanku. Bisa gak sih orang seperti saya ini berjuang mendapatkan kehidupan yang layak, bahkan atau bisa berbagi. Itu adalah garis benang merah yang akan saya bawa terus dari awal video ini sampai video-video berikutnya. Saya Dian Habibi, saya lahir di desa terpencil, bahkan pojok kawasan di Margosari. Umur saya sudah masuk 29 tahun. Memang sudah masa-masa harusnya menikah ya. Namun rasa ingin menikah saya tunda dulu karena saya menyadari saya itu bukan dari orang yang berada. Jadi saya ingin memperjuangkan kehidupan keluarga dulu, keluarga besarku ya. Aku 3 saudara, yang satu sudah menikah, yang satu masih kecil, dan yang pertama adalah saya anak pertama, fighter. Ceritaku akan saya awali dari akarnya adalah aku tuh memang lahir dari keluarga yang udah bukan menengah bawah ya, sangat bawah sekali ya. Rumahku dari bilik bambu, ya sangat modest lah. Keluargaku dari bapak tidak punya usaha, tidak punya pekerjaan. Ibu pun demikian, hanya serabutan saja. Ibuku membesarkanku sampai SMK, alhamdulillah sampai mondok juga. Jadi sebuah perjuangan juga di sekolahan, di pondok. Namanya orang nggak punya ya. Jadi kita cari sekolahan itu ya gratisan gitu. Jadi karena di Pringsewu itu yang sekolah gratis itu adalah berbasis pondok, akhirnya aku alhamdulillah mondok. Walau dengan niat karena cuma pengen sekolahnya dulu awalnya. Tapi alhamdulillah, karena dulu waktu aku cuma lulus SMP, persepsiku di pikiranku itu cuma gini. Aku lulus SMP, aku beli HP yang bisa nyetar MP3, aku ke kebun sudah, atau ngarit lah. Itu nggak ada cita-cita keinginan yang lain gitu ya, cuma gitu-gitu aja. Tapi setelah saya sekolah SMK, alhamdulillah ya, kita ketemu guru, ketemu orang-orang, atau dibukakan jendela internet. Jadi itu tahu kehidupan itu seperti apa, walaupun itu masih berbasis pondok gitu. Ya setidaknya masih membuka lah, walaupun belum luas banget, tapi sudah diberikan fondasi-fondasi bagus di situ. Cara berpikir, cara mendapatkan ilmu, cara menganalisa, ya banyak lah. Seiring berjalannya waktu, alhamdulillah bisa sampai sekarang. Alhamdulillah aku sudah punya penghasilan, walaupun tidak banyak ya, tapi ada karyawannya itu 3 tambah 3, 6, 7 lah. Ada 7 karyawan yang sudah menjadi amanahku, yang akan saya perjuangkan terus. Dan alhamdulillah sudah kebeli rumah. Ya maksudnya ada pencapaian lah. Tapi sebenarnya mimpiku tuh nggak besar-besar seperti itu ya, beli mobil gitu enggak. Mimpiku sebenarnya dulu adalah, ya Allah, bagaimana caranya aku itu bisa bulan Ramadan ini saya tidak makan zakat. Sederhana sekali. Dan saya berjuang di sini. Dulu waktu saya pendidikan di SMK dan mondok, aku tuh ya puasa tiap hari. Dalam arti aku malu sekali karena memang pendirianku tuh orangnya mandiri ya. Jadi ketika mondok itu kan disuplai orang tua, itu sangat malu sekali karena keadaan orang tua tidak ada. Jadi saya tidak pernah meminta duit. Jadi orang tua aku yang ngirim, tapi nggak minta, sama sekali nggak minta. Ada iuran apapun yang besar-besar di sekolahan, di pondok, aku nggak pernah minta karena malu. Aku
aku berharap sih cepat selesai sekolahan, misalnya sekolahan udah siksa atau aku, karena malu itu. Nah, di sekolahan sendiri saya itu fake, nggak ada gengsi sama sekali. Saya bahkan setiap pagi itu di sekolahan kan, karena tinggalnya dekat sekolahan gitu ya, SMK-nya satu pondok. Saya itu mensempatkan diri untuk mencari rongsokan, botol-botol aqua, cup-cup gelas, anak-anak kantin yang makan saya kumpulin, saya jual. Itu tuh untuk uang jajan saya, tapi nggak cukup ya. Bukan uang jajan sih, lebih tepatnya uang makan. Ya walaupun makannya di pondok itu gratis, tapi namanya di pondok itu makannya cuma 2 kali. Dan makan siang itu nggak ada, jadi ya seperti ini, fisiknya pendek, kurang gizi, nggak apa-apa, itu bagian dari perjuangan. Singkat cerita, alhamdulillah sampai lulus sekolah dan saya selesai mondok. Nggak selesai sih, akhirnya memutuskan diri untuk mencoba kehidupan baru dalam dunia usaha yang sudah saya dambakan. Awalnya itu saya belajar jadi karyawan, nyebrang selama 2 tahun. Saya belajar persepsi bagaimana menjadi seorang karyawan. Oh, mentalitasnya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Namun di saat saya menjadi karyawan, saya itu termasuk korbannya Pak Deddy Corbuzier ya. Korban dari zamannya beliau menjadi motif dulu kontennya. Keluar dari zona nyaman, padahal dulu sudah nyaman tuh zona aku. 2000 berapa sih ya? 2007, 8, 19 ke itulah. Gajiku udah 2 juta, kan lumayan ya. Tapi saya tinggalkan demi apa? Demi ketidakpastian. Saya di waktu saya kerja, saya itu tidak fokus kerja. Itu salah saya. Saya malah fokus mencari ilmu gitu. Di internet, karena di tempat kerja saya itu difasilitasi internet free wifi. Jadi saya sehari-hari itu cuma sebagai pekerjaannya itu ya cuma making terigu, gula, ya seperti itu, karena di toko sembako ya. Dan untuk malam harinya saya sempatkan diri untuk mainnya sendiri di tempat-tempat bos-bos atau ya yang punya toko lah gitu. Belajar mentalitasnya itu seperti apa. Nah, itu yang saya pelajari selama 2 tahun. Singkat cerita, saya ada teman saya mengajakin join untuk membuka usaha. Dia sudah punya pengalaman katanya, karena dia bekerja di Jogja, banyak menguasai resep-resep kuliner sana lah. Dan saya kan nggak punya background ya, artinya nggak background kuliner gitu. Akhirnya saya cuma punya modal beberapa dari nabung hasil kerja. Saya nekat, saya beli etalase, beli peralatan separuh lah, ya sekitar 4 juta, 5 juta. Ternyata apa? Teman saya ini yang dari Jogja ternyata dibelikan tanah, dan dia akhirnya ngurus tanah, nggak jadi buka usaha. Saya kocar-kacir dong, karena keluarnya saya di tempat kerja itu sangat tidak mandang waktu gitu yo. Karena apa? Harusnya kan saya sebulan lagi itu kan puasa tuh. Nah, saya sudah pulang, sudah resign gitu. Padahal kalau saya sampai selesai puasa, sampai mau lebaran, kan harusnya saya dapat THR gitu, 2 kalinya kerjaku gitu kan. Harusnya kan. Tapi saya menekat untuk malah sampai rumah malah corona, akhirnya gagal semua. Itu adalah cerita pertamaku gagal. Buat teman-teman kalau pengen resign harus matengin dulu ya, jangan termakan motivator, jangan enak di zona nyaman. Bener teman-teman, lebih baik ada kepastian daripada tidak kepastian, akhirnya pusing 7 keliling ya. Jadi buat teman-teman yang pengen resign atau pengen membuka usaha sementara statusnya adalah karyawan dan belum punya penghasilan atau belum punya tabungan yang kuat, lebih baik jangan nekat dulu ya. Nekat boleh kalau sudah persiapannya matang gitu. Misalnya tabungan sudah banyak, skillnya sudah mumpuni, momentum waktunya tepat. Nah, itu boleh resign. Menurutku jangan keburu resign. Harus kuasai dulu ads-nya yang mau dibuka apa, modalnya, dan trik marketingnya, semuanya harus pelajari dulu. Karena kalau sudah kamu keluar dari usaha, kamu ugal-ugalan usaha tanpa pengalaman, tanpa skill, kamu meninggalkan gaji yang sudah pasti. Gaji pasti itu nikmatnya luar biasa teman-teman, karena di wirausaha itu tidak ada yang kepastian. Seperti judi, itu real itu. Jadi menurutku ya itu adalah episode pertama yang akan saya bagi buat teman-teman. Kalau mau resign, pikir-pikir dulu aja, matangi dulu baru resign ya. Jangan keburu resign, jangan termakan motivator bodong itu. Karena apalagi kemakan mas-mas Timothy Ronald ya,
Mas Timothy Ronaldo yang nggak punya duit itu dia tuh bisa beli kopi Starbucks, kopi yang harganya 80.000 itu dia nggak punya duit loh. Artinya startnya kita beda. Gitu aja ya. Itu adalah konten pertamaku buat teman-teman. Salam-salam kenal dulu lah, komen-komen atau apalah. Saya harap sih ada yang nonton ya, 1 atau 2 orang lah, nggak banyak muluk-muluk lah. Tapi ada interaksi yang saya bangun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.